Saya Hilbram Dunar, Anda terus menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Way. Sebelum kita dengar curhat dari Pak Fajar dan juga Pak Bayu, saya punya satu pertanyaan kepada Pak Mario dihubungkan dengan permasalahan cinta tadi Pak. Ya, kalau kita bicara mengenai belut kecemplung oli yang licin, yang menipu, orang-orang yang tertipu biasanya adalah orang yang memiliki hubungan jarak jauh. Nah, Pak Mario melihat seperti apa hubungan jarak jauh, LDR, yang banyak bohongnya ternyata Pak, atau yang tidak berhasil. Terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang masih berdoa untuk jodoh, apakah Anda minta jodoh Anda didekatkan? Jodohnya dekat. Kalau tidak ada kata LDR dalam doa Anda, kekasih Anda pasti dekat. Kalau Tuhan berilah aku kekasih yang LDR, itu mungkin jauh. Di Jerman, di Prancis, atau di Gondang Legi. Nah, tetapi kalau doanya didekatkan, jangan lihat-lihat yang jauh. Kekasih itu rata-rata hanya 10 langkah. Tetangga sebelah. Oke, nah. Yuk kita lihat mengapa cinta yang jauh itu bermasalah. Oke, yuk kita lihat memesnya. Nih. Cinta yang jauh dan jarang memberi kabar akan digantikan oleh cinta yang dekat dan mesra. Ya toh? Bilang dia, oh dia sibuk Pak Mario, nggak bisa menghubungi saya. Betul, sibuk dengan yang di sana. Karena jika dia mencintaimu, dia akan menghubungi betapapun sibuknya dia. Ya toh? Tapi pacar saya hanya menghubungi saya, memberi kabar seminggu sekali. Cari yang kabarnya harian. So, sekarang lihat, kenapa LDR itu bermasalah? Karena cinta yang jauh membibitkan curiga. Yang dekat saja bisa licin seperti belut, apalagi yang jauh. Dengarkan ini, masalah bagi wanita yang LDR. Belutnya ada 2. Tidak semua belut itu, tidak semua kekasih yang jauh itu belut. Karena tentara, seperti ayah saya dulu, sering tugas. Sehingga ibu dengan ayah itu LDR. Zaman dulu sudah ada LDR. Oke? Nah, sekarang lihat wanita yang LDR, kalau kekasih yang jauh itu belut, yang mendekatinya pasti juga belut. Tidak ada laki-laki baik mendekati wanita yang sedang galau LDR. Dia hati-hati sekali kalau baik. Jadi yang datang kepada wanita galau tentang kekasih yang jauh biasanya belut. Ayo. See? Nah, orang-orang yang LDR mudah ditipu karena seluruh cintanya adalah imajinasi. Oh, nggak kelihatan kan orangnya jauh. Jadi dia membayangkan ketemu belut lagi. Tuh. Mana tadi yang dibeluti sahabatnya itu? Tuh. Itu. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, berhati-hati dengan cinta yang jauh. Kalau tidak terpaksa, usahakan yang sedekat mungkin. Karena yang dekat itu membutuhkan perawatan, cinta yang jauh akan diganti oleh cinta dekat yang lebih mesra. Itu. Cinta yang jauh akan diganti oleh cinta yang dekat dan lebih mesra. Super sekali Pak Mario. Dan sekarang kita dengar apakah ada juga permasalahan cinta dari curhatnya Pak Fajar dan juga Pak Bayu. Kita persilahkan. Ya. Pak Bayu dulu, silakan Pak Bayu. Silakan. Ada curahan hati saya Pak mengenai perjalanan hidup saya ini Pak. Ya. Saya diawali dari saya lulus SMK Pak. Lulus SMK, saya alhamdulillah termasuk orang yang berprestasi. Saya dapat beasiswa di super. Nah, kemudian tiba-tiba Pak ada suatu masalah. Apa? Saudara dari keluarga kami, dia bilang, "Bayu, kamu nggak usah kuliah. Buat apa kamu kuliah? Kamu kerja aja. Saya sudah punya kerjaan yang buat kamu yang lebih bagus, kamu bisa cepat kaya. Buat apa sekolah-sekolah lagi?" Oh, super sekali. Bisa kaya. Iya, katanya. Dia orang kaya. Kebetulan iya Pak. Kaya. Jadi Okay. dia itu insinyur lah Pak, seperti itu. Oke, terus? Iya, kemudian saya pun percaya Pak, karena dia itu benar-benar pintar bicara seperti itu Pak. Super sekali. Saya juga tidak tahu kenapa saya bisa jadi sebodoh itu Pak. Kemudian terus berlanjut sampai 6 bulan Pak, saya sudah lulus sekolah, saya tidak bekerja, tidak belajar, kemudian beasiswa saya semuanya ditolak.
Pekerjaan dari dia yang dijanjikan? Nah itu katanya ditunggu sampai 6 bulan. Kemudian tiba-tiba setelah 6 bulan kemudian, Bayu kamu sambil ngelamar aja. Katanya nanti itu buat latihan kamu pas tes di perusahaan ini. Katanya seperti itu Pak. Saya pun akhirnya ikut aja gitu Pak. Ikuti kata-kata dia. Saya ngelamar kemana-mana, ke perusahaan besar, ditolak sampai beberapa Karena kali. hanya lulusan SMA sekarang, SMK ya? SMK Pak. Saya pernah ditolak sampai hidup saya aja Pak, dari teman ke teman. Karena besok ada testing, pindah lagi. Ada testing, pindah lagi ke teman-teman gitu Pak. Terus? Nah pada akhirnya saya pun ditipu. Ternyata dia itu nggak ada progres apa-apa. Dia cuma nggak tahu di pikirannya apa Pak. Jadi kayaknya dia pengen menjerumuskan saya gitu Pak. Dan lebih pahitnya lagi Pak, setelah semua itu saya, udah gitu Pak. Saatnya move on nih. Move on, ternyata kekasih saya juga meninggalkan saya Pak. Selama saya bekerja keras Pak, buat masa depan saya nih Pak ya, sama kekasih saya itu, ternyata dia malah putusin saya gitu Pak. Mana yang lebih sakit Pak? Ditipu oleh saudara tadi itu atau ditinggal kekasih? Kemudian menurut yang paling sakit ditipu saudara sendiri sebenarnya Pak. Jadi ditipu kekasih nggak ada masalah? Sebenarnya ada juga Pak. Jadi kan, jadi ibarat saya udah jatuh tertimpa tangga, ketimpa lagi itu Pak, gedung juga Jatuh Pak. tertinggal tambang, Penyek dong Mas. kejatuhan gedungnya. Super, kita sudah dengarkan itu. Pak Fajar? Saya sekarang status single parent. Ya. Sudah pernah menikah? Saya sudah pernah menikah. Saya ditinggalkan istri saya karena dulu saya salah dalam mengajarkan konsep kehidupan. Salah mengajarkan konsep kehidupan kepada istri. Iya. Apa yang Anda ajarkan? Saya ajarkan satu, karena dulu ada setiap apa yang kita butuhkan ada. Jadi dulu saya menyelesaikan setiap masalah itu dengan uang. Dulu Anda berbisnis sendiri? Bukan pekerjaan, cuma waktu itu memang pekerjaannya kebetulan alhamdulillah baik. Membayar dengan baik? Iya, dengan baik. Ya, dan itu kebetulan waktu itu kan masih belum krismon ya. Dan itu setiap masalah saya selesaikan dengan uang. Dan satu lagi saya selesaikan dengan masalah dengan sabar. Jadi dibayar, kalau nggak bisa dibayar disabari? Iya. Oke. Terus? Maksudnya sabar dengan mantan saya, seperti itu. Dan ternyata itu tidak mendidik, karena saya tidak mengajarkan kepada dia gimana caranya untuk menjadi orang yang sabar juga. Jadi dia yang tidak sabar. Iya. Anda sabar. Dia apa? Terbiasa dengan uang? Kebetulan sekarang sih emang dia dalam pikirannya waktu kita berpisah emang pikirannya uang. Dan wanita ini ya? Wanita alhamdulillah Pak. Dijawab lagi. Okay. Wanita kebetulan. Oke. Terus dan masalahnya dan kemudian akhirnya karena saya tidak ada motivasi lagi. Terus selama 2 tahun kita pisah, dan kemudian saya pas bulan puasa kemarin saya minta sama Allah, berikan saya sekali lagi seorang wanita yang bisa buat saya motivasi dan saya pengen bawa untuk ke depannya selamanya. Dan diberi oleh Tuhan? Dan alhamdulillah saya diberi. Dan itu karena mungkin mendoanya waktu bulan puasa kali ya. Semuanya itu lancar sekali selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Motivasi saya bangkit. Akhirnya saya pindah berapa kali kerja hanya untuk mengejar gimana cara saya membahagiakan dia. Walaupun saya sudah ada amanah sebelumnya, yaitu dari mantan istri saya. Ada berapa putra? Ada putra-putri 2. Putra-putri? Iya, dan ikut Anda? Enggak sama saya semuanya. Karena ya itu, karena dia berpikirannya gimana caranya menyenangkan, ngajak istilahnya gimana ya. Pokoknya mereka semua ikut dia semua lah. Ikut ibunya atau ikut ibunya? Ikut ibunya. Iya, dan karena masalah itu juga saya sampai sudah tidak dianggap sebagai anak lagi sama ayah saya. Jadi ayah pun tidak menganggap saya lagi. Karena dulu Anda melawan nasihat beliau? Bukan, karena itu kebetulan kita masih keluarga, dia sepupu 2 saya. Jadi mantan istri adalah sepupu saya. Lalu ayah sampai marah kepada Anda kenapa? Ya karena prinsipnya hampir sama dengan saya. Dia lebih mementingkan harga diri. Walaupun kita benar, kalau kita menyakiti orang lain itu tidak akan jadi benar. Seperti itu. Menurut ayah Anda salah? Saya salah. Oke, terus bagaimana? Dan akhirnya itu setelah saya mendapatkan ini lagi, ternyata seperti tadi, seperti saya mendapatkan belut.
Tapi karena saya selama Belutnya yang mana sekarang? insya Allah sih bukan dia ya, tapi mirip mungkin ya. Saya nggak mau nyebut. Nanti dulu, yang kan ada mantan, ada Iya. kekasih baru, Iya. ada ayah. Anda sebut belut, ini yang mana? Mantan. Oh, mantan ini belut? Mantan saya belut. Oh, belut, oke. Yang baru? Insya Allah jangan sampai, tapi Jangan mirip-mirip sampai. dikit. Oh, mirip-mirip Ini dikit. belut, ini ada mirip-miripnya. Mirip-mirip Iya. belut. Terus? Nah, setelah kita menjalani semuanya dan motif saya terangkat, kebetulan saya dulu mendapatkannya dalam keadaan dia tidak mempunyai banyak teman. Dan mungkin waktu itu dia mendapatkan teman yang tempat dia curhat, tempat dia segala macam hal. Dan sekarang dia mempunyai dunia lain yang mempunyai banyak teman. Akhirnya dia mulai menjauh dari saya. Jadi setiap Oke. Jadi kekasih yang baru ini punya dunia lain, dunia lain, yaitu persahabatan, dia persahabatan, bukan populer dunia lain di itu. sana, Bukan. gitu ya. Iya. Terus ada masalah dengan Anda? Akhirnya jadi masalah, dia lebih dekat ke teman-temannya. Aha, ada hukumnya kan? Iya. Kekasih yang lebih mementingkan temannya daripada Anda, bukan kekasih. Ingat itu, jangan pernah salah itu. Kalau bilang, iya kan dia butuh kebebasan, hati-hati. Semua laki-laki yang menikmati, semua suami yang menikmati kesenangan bersama teman-temannya, tidak bersama istrinya, berasal dari pacar yang lebih suka teman daripada pacarnya. Saya lanjutkan Pak. Iya, dan kan kebetulan kan dia juga sama saya status single parent juga. Dan Oh, dia juga sudah punya single anak. parent juga. Dan dia termotivasi itu karena ya dalam lingkungannya itu single parent semuanya. Oke, berapa dia anaknya? Sama dengan saya, dua juga. Dua juga. Oke, good. Kita Terus? tahan dulu boleh Pak Mario? Ya, kita tahan dulu sebentar curhatnya Pak Fajar dan juga Pak Bayu tadi sudah menceritakan, lalu kira-kira Pak Mario akan menjawab apa dari curhat mereka yang seperti cukup serius untuk sama-sama kita ketahui. Anda jangan kemana-mana, kami break dulu sebentar, setelah ini kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Itu dia istrinya. Yang pernah jadi istrinya 47. Ya, memang kenapa? Gitu kan? Mau jadi yang 48. Gitu.